Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat UHS? Lama tidak berjumpa, akhirnya kita kembali bersua di acara Dialog Dosen. Tepuk tangan biar rame. Walaupun ini banyak banget penontonnya. Terima kasih loh. Saya tidak sendiri, tentunya namanya juga Dialog Dosen ya. Pasti ada narasumber yang akan kita ajak bincang-bincang. Nah, saya bingung narasumber yang sekarang tuh dia pengusaha, dosen, apalagi ya? Sekarang lagi S3 juga. Jadi ya udah langsung saja kita sambut. Di samping saya sudah hadir Bapak Haji Ahmad Gemanur Rahman. Welcome to Dialog Dosen. Pengusaha ya Kang ya. Saya manggilnya Kang karena ya biar so akrab aja gitu. Saya juga manggil teteh Iya, atau iya. harus ibu? Ngeluh teteh aja. Kang, sebenarnya udah berapa lama jadi pengusaha? Pengusaha, deklarasi pengusaha sebetulnya pas di KTP ya. Tapi Jadi kan kalau di KTP-nya pengusaha, belum pernah tuh jadi karyawan swasta, udah pernah belum? pernah, Oh pernah. pernah. Jadi betul saya sendiri juga bingung dengan jalan hidup begitu ya. Banyak plot twist-nya. Jadi kalau perilaku usaha yang melihat kesempatan, mengeksekusi kesempatan berarti sudah dari SMP, berarti berapa puluh tahun yang lalu ya. Aduh, ketahuan umur dong. Nah, jadi SMP ngapain waktu itu? Jadi Jualan, dulu dagang, apa bisnis. aja lah. Kalau dagang kan sebetulnya beda dengan bisnis ya. Iya, iya. Jadi kalau di dagang mah memang semua orang juga punya mentalitas dagang lah gitu. Nah, kebanyakan sih dagang tempat gitu. Oh, jadi memang dari dulu bisnisnya properti. Properti. Jadi ada space dijadiin, kalau sekarang villa lah ya. Dulu kan belum terkenal tuh. Disewain untuk venue apa, untuk tempat apa gitu. Tapi itu maksudnya villa orang tua, keluarga. Ada yang orang tua, ada yang keluarga, ada yang punya teman. Atau ini mah pewaris atau bukan perintis. Kalau saya mah perintis. Iya. Jadi gimana rasanya jadi pewaris? Kan sekarang ada bahasa perintis, Iya. pewaris kan. Kayaknya itu siapa sih yang perkenalkan? Ada anak SD usia 8 tahun. Lebih enak jadi perintis sebenarnya. Iya saya bukan pewaris tapi perintis gitu, bla gitu. Dan katanya dia tuh salah satu anak terkaya, anak kecil yang paling kaya sampai bikin buku 100 juta bersama di usia 8 tahun. Luar biasa kan 8 tahun. Ya, terus gimana? SMP. Jadi mulai perdagangan lah ya, mulai dagangan usia SMP. Terus bekerja karena Bekerja sebagai apa waktu itu? keluarga punya hotel ya dari SMP, jadi ya bekerja jadi room boy. Jadi saya ini secara sejarah anak bungsu yang agak tidak terlihat oleh orang tua lah gitu. Kadang dikasih uang jajan, kadang enggak gitu ya, karena saking sibuknya kejauhan. Jadi ya betul saya bukan ditinggalkan dalam keadaan fakir begitu ya. Iya. Tidak, memang alhamdulillah tidak. Cuman suka kelupaan aja. Oh, sudah kelupaan sih. Lupa untuk bayar sekolah gitu ya. Ingat kalau diingatkan, tapi sebagai anak yang teman-temannya juga banyak dari berbagai kalangan, oh harus bayar sendiri gitu. Oh, berarti waktu itu kerja nyari uang tuh bener-bener bayar sendiri sekolah? Enggak juga lah ya. Kalau begitu nanti orang tua marah. Enggak juga. Jangan sok-sok jadi perintis. Enggak usah jadi perintis lah, tong maksa. Enggak juga. Cuman ya banyak belajar lah, mulai dari dagang. Kalau dagang crepes dulu gitu ya. Dagang apa? Crepes. Makanan? Crepes, tahu kan? Tahu. Crepes. Iya. Itu Serius? depan SD. Mana itu bikin sih? sendiri? Bikin sendiri terus nge-hire. Oh. Di situ belajar berbisnis ya. Kalau Iya, dagang iya. sendiri, dagang crepes juga tuh gitu. Iya. Dagang gerobaknya, terus teh botol juga sempet, Iya, nitip juga sempet. Iya. Jadi ya semualah, karena dasarnya bukan terpaksa, bukan karena pergaulan mungkin ya. Gitu. Banyak teman-teman yang melakukan, ya udah ikutan gitu. Sekarang keluarga kan berbisnis juga kan, jadi mungkin jiwanya memang ada gennya juga bisnis, benar nggak sih, Kang? Iya. Mungkin ya, saya keturunan ketiga dari pengusaha hotel memang. Jadi cuman basicnya itu bisnisnya bukan core-nya. Jadi banyaknya guru, kakek tuh guru di pemerintahan Hindia Belanda dulu tuh. Ibu juga guru, bapak PNS. Jadi bisnis itu sampingan lah, bukan yang core. Nah, yang core benar-benar saya sebagai pengusaha saat keluar dulu sempat di korporasi di Astra,
2009. Nah, itu KTP ditulisnya wira Karyawan. swasta. Dari karyawan menjadi wira swasta, dan gara-gara masuk ke UHS menjadi dosen. Sekarang kembali lagi soalnya ya, karena mengurus kampus jadi wira swasta lagi. Tapi waktu itu berarti ini hotel udah turunan ketiga dari zaman dulu berarti. Kalau ini kedua, ke saya kedua. Kakek itu di Jalan Riau, Hotel Riau. Iya tahu Hotel Riau. Sekarang malah udah nggak tutup, berfungsi. udah dijual itu mah. Udah dijual. Oke. Punya kakek. Nah berarti waktu dulu sempat kerja di hotel tuh hotel ini. Pernah? Hotel ini Itu digaji profesional atau nah ini mah anak gitu nggak? digaji profesional. Nah, yang menarik di Narapati ini mengenal implementasi bisnis syariah ya. Jadi sebelum keringat menetes sudah ditunaikan gitu. Nah, kadang-kadang anggaran untuk HRD ini bukan promosi ya, tapi udah memang Nggak apa-apa, ini implementasi. kita syuting di Hotel Narapati, Narapati Syariah Hotel. Jadi promosi. Iya, jadi nanti kita krunya dapat voucher hotel. Oh iya boleh. Endorse. Lanjutkan. Nah, jadi hari itu bekerja dibayar hari itu juga gitu. Jadi ada yang bulanan Kayak daily worker gitu ya, istilahnya apa sih? walaupun karyawan tetap ya. Oh, iya. Jadi ada yang dibayar harian unsurnya, ada yang dibayar bulanan. Bulanan tuh biasanya servisnya atau gaji pokoknya gitu. Nah, karena waktu itu daily worker itu banyak gitu ya. Nah, nggak ketahuan siapa yang kerja. Yang kerja saya padahal gitu. Nah, HRD kayaknya orang tua saya juga nggak tahu deh. Awal-awal ya. Lama-lama awalnya dari Rumboy, jadi saya tahu berbagai jenis selap tuh teh. Teteh tahu ada berapa jenis selap nggak? Nggak tahu cuma kanebo sama yang jenis anduk Ya, doang. sebetulnya ada 9. Setahu yang saya tahu ada 9 jenis selap. Ada Orang hotel harus tahu. Harus. Jadi ya mana yang untuk marble, terus saya jadi housekeeping ya. Jadi mana yang untuk marble, mana untuk kaca, mana untuk besi, mana untuk kayu, beda-beda lah. Oh gitu. Itu lautnya sedetail itu kalau di Iya hotel. dong. Kalau hotelnya non bintang mungkin enggak ya. Yang penting samalah antara kain untuk makan dipakai napkin gitu, dipakai untuk ngelap ya sama aja. Tapi standarisasinya banyak ya kalau hotel. Tapi ini hotel apakah dari dulu udah labelnya syariah atau baru-baru dibikin Narapati Syariah tuh? Sebetulnya dulu family ya, lebih ke umum karena tidak dikenal tentang industri syariah. Nah, Narapati Syariah itu baru 2010 pas saya keluar dari Astra. Waktu itu lagi nge-hype lah istilah-istilah Islamic banking ya, Islamic industry. Nah, waktu itu sebetulnya tapi prinsip dasarnya sih yang kita ada akad saat check-in, menyamakan bahwa ini kamar tidak untuk digunakan yang non mahram dan lain sudah dari dulu. Cuman diperkuat dengan ada label syariah gitu. Tapi kalau label hotel syariah itu ada ketentuannya dari apa ya istilahnya kalau yang mengawasi hotel apa sih kan? DSN. Nah, misalnya dari DSN-nya atau gimana, ada syaratnya atau gimana sih? Dulu kita memperjuangkan 2000 sampai 2010 aja dulu ada peraturan menteri dan menteri pariwisatanya Bu Mari LK waktu itu yang mengeluarkan sebelum lengser. Jadi pemerintahan Pak SBY waktu itu akhirnya distandarkanlah karena memang kalau sebuah industri tidak ada standar jadinya agak kayak sekarang tuh yang satu ngeklaim syariah padahal kok gini gitu karena memang nggak ada standar. Nah akhirnya 2010 itu ada tuh pengawasnya, ada sempat gap. Akhirnya di tahun yang sama MUI mengeluarkan DSN. Jadi legal formilnya sekarang memakai yang MUI, DSN MUI. Kalau negara belum ada dicopot. Jadi 2010 ya terbitnya Permenteh peraturan menteri kemudian diganti oleh Pak Arif Yahya itu 2013-an. Jadi hotel pun ada apa ya kalau kita ada yang aksesorin nggak sih misalnya kayak naik kelas si hotel tuh ada? Ada. Itu apa istilahnya? Ada. Asosiasi biasanya ya partnernya, tapi ada badan lembaganya. Kalau dulu ada Bintang, Melati gitu ya, Melati 1, 2, 3. Nah Narapati dulu sebelum Syariah Hotel namanya dulu tuh Bintang 2. Terus begitu Syariah Hotel standarnya Hilal dulu namanya Hilal 1, 2, 3, Hilal 2. Terus tidak ada Hilal aturan dari Kemenparekraf. Akhirnya sih ya non bintang. Jadi kalau sekarang hanya ada bintang dan non bintang. Jadi nggak ada bintang 1, 2, 3? Nggak ada. Jadi kalau dulu 4, 5, nah itu yang disebut bintang. Kalau di pendidikan terakreditasi sama unggul gitu ya. Nah B dan C itu yang menjadi terakreditasi. Yang unggul ya yang dari dulu A gitu mungkin ya. Nah sama kalau di pariwisata bintang 4, 5-nya dulu itu menjadi bintang. Yang Melati, Losmen, panjang lah. Jadi non-bintang. Non-bintang. Termasuk Syariah Hotel. Syariah, tapi kan ada hotel syariah yang dulunya
udah bintang 3, bintang 4 pun ada kan? Ada. Nah itu jadinya Non bintang. Tapi di istilah dagang nggak dikenal juga sih. iya Sekarang pun saya mau munculin ada lambang ya, bukan tulisan, ada bintang 7, boleh aja. Karena nggak apa-apa gitu. nggak ngaruh juga di perdagangan. Karena kan orang masih kalau yang awam kan nggak tahu kita kayak oh ini hotel bintang berapa nih tetap gitu ngelihatnya. Iya, iya. Iya, kayak yang sekarang kita nggak tahu oh ternyata ada bintang dan non bintang. Kalau Hotel Melati tahu lah ya itu tidak berbintang ibaratnya gitu. Tapi taunya oh ternyata ini masih yang misalnya di Trans atau apa atau ini bintang 1 2 3 4 5 gitu. Jadi kita Padahal mah nggak tahu. Melati sama bintang 2 itu sama. Sekarang ya disamakan walaupun infrastrukturnya beda gitu, modalnya juga beda. Tapi sejujurnya bisa menentukan itu bintang 3, 4, 5 tuh dilihat dari apa? Infrastrukturnya kan? Infrastruktur Jumlah nomor 1. kamar gitu itu kan? Ya. Dulu pas bintang 2 tuh minimal 50 kamar ya. Iya. Bintang 2 50, 3 itu sama berapa lantai karena hubungannya dengan lift gitu. Fasilitas, kolam renang dan lainnya itu 3 ke atas. Kalau yang nggak ada lift non bintang aja. Nggak ada kolam renang maaf. Non bintang aja masuknya. Oh. Nah kalau sebenarnya perbedaan hotel syariah sama non syariah itu apa? Ini jadi banyak hotel Iya, yang dibahas nih. Ya nanti diedit aja lah. Nggak apa-apa. Kadang suka natural aja gitu pengen nanya. Iya. Jadi bedanya hotel syariah dengan non, kalau syariah itu memang kita memakai blend dasarnya sesuai dengan maksud syariah. Akad, ada Ada akad. akad. Maksud syariah itu akad kan? Oke. Intinya yang dilarang secara nas itu tidak akan ada. Nah, akan tetapi contoh kenapa banknya kok masih bank konvensional? Iya. Di situ ada hilal tuh, hilal 1 2 3. 3 itu murni bukan kayak pesantren ya. Iya. Tapi semuanya tuh dari semua organisasi lah, marketing, keuangan, HRD, operasional, seluruhnya sudah menerapkan. Nah, sekarang yang menerapkannya kan siapa gitu. Ada sih aturannya di DSN MUI ya. Secara negara karena ya belum ada sekarang dihilangkan juga, jadi nggak ada standar hilal 1 2 3 gitu. Bedanya nomor 1 di akad. Akad pada saat Akad. check-in itu doang berarti ya? Jadi pada saat check-in dimanapun dia reservasinya, jadi mau lewat Traveloka, lewat tiket.com, lewat apapun, pas datang itu kita akan meminta persetujuan lah bahwa kamar tidak untuk digunakan bukan dengan mahramnya, kalau ada tamu dipersilakan di area publik begitu. Terus kita tidak menjual makanan yang tidak halal. Terus apalagi ya, ya tidak ada saluran yang di luar yang pornografi dan lain tidak mengandung lah begitu. Berarti kalau ada orang check-in berduaan mereka belum nikah langsung diusir? Diusir sih enggak. Jadi kalau di syariah dulu ya itu kita ada komplek teh. Jadi yang sana untuk kawasan perempuan, yang sini untuk laki-laki, yang ini untuk keluarga, ini untuk keluarga. Jadi diminta dipisah. Jadi check-innya masing-masing beda, maksudnya tempat check-innya beda beda. Tempat. Ini juga dulu begitu. banyak yang nanya, nanti kan tengah jalan bisa aja dong dia ketemu gitu ya. Terus pura-pura gitu, tiba-tiba ketemu di kamar kan bisa aja. Iya sih emang begitu. Ya itu sudah tugas masing-masing lah ya dosanya. Yang penting kan dari awal akadnya udah ada. Ya jadi kita tidak prinsipnya mengusir, wah KTP-nya nggak sesuai, ya nggak gitu juga sih. Jadi banyak animo di luar sana, syariah itu harus Islam. Ya enggak lah. Ya Islam juga kan sebetulnya rahmatan lil alamin, mau dia agamanya apapun ya gitu. Oh ya berarti kalau misalnya dia non muslim tetap harus udah nikah yang misalnya kalau dia bukan nggak menikah nggak boleh juga. Tetap. Jadi sama dulu kita di sebelahnya ini nih sebelah hotel ada gereja GIA, gereja Isa Al-Masih. Masih ada. Nah dia itu corporate-nya sama kita karena tahu prinsip di hotel Narapati tidak menjual yang haram karena mereka juga nggak boleh gitu ya. Kalau GIA itu berarti Katolik ya. Katolik, jadi pastor yang panjang-panjang itu pernah dari Itali, dari mana lagi gitu datang, mereka justru ini sama nih gitu dengan agama kita saat sebelum kita menamakan syariah ya, jadi dulu masih Narapati Indah menjadi Narapati Syariah gitu. Tapi setelah Narapati Syariah pun mereka masih datang. Jadi walaupun agamanya apapun ya kita melayani secara Islami begitu. Jadi apakah harus pasangan di akad kita meminta persetujuan. Pada intinya pada saat akad mereka yang akan sendiri untuk tidak melanjutkan kontrak. Iya. Oke, jadi itulah perbedaannya ya netizen. Oke, kita balik lagi nih ke bisnis ya. Ini juga bisnis ngomongin hotel. Iya boleh. Kalau ini kan sebagai milenial atau kan masuk milenial? Segante bunga. Milenial awal banget.
sebagai milenial yang berbisnis dari SMP, ya ini saya ingat kakak saya dari SD udah dagangan es mambo, tau nggak sih? Iya. Saya juga dari kuliah udah ada dagangan sih sebenarnya sama. Oke. Jadi emang yang dagangnya nggak tahu kenapa kita bawaannya Bawaan. Ada perbedaan yang signifikan nggak dari dulu? Mungkin 2.0 kali ya. 90 masuk apa sih? Sekarang 2.0. udah 5.0. Apa yang dirasakan gitu? Mungkin bisa merasakan kan perbedaannya 2.0 dengan 5.0 beda apa? Kalau sebetulnya bingung ya kalau ini milenial atau lebih banyak format 2.0. Kalau 2.0 itu basisnya harus physical evidence-nya. Iya. Jadi bisnis itu harus saya yang produksi gitu. Dulu. Iya. Jadi walaupun di zaman saya udah ada tuh nyewain lapangan futsal misalkan gitu ya. Atau nyewain villa, yang punya villa siapa yang ngedagangkeun saya gitu. Itu SMA tuh. Ke hotel juga begitu, venue-venue. Kayaknya saya di UHS juga banyak ngedagangin deh. Memang beda kalau jiwa-jiwa bisnis ya. Bawaannya pengen apa-apa jadi duit gitu. Iya. Nah itu sih perbedaannya, kalau dulu basisnya harus berupa produk, kalau sekarang kan intangible ya. Jadi bisnis itu tidak harus produk, dia jasa ya, mungkin dengan teman-teman profesional, konsultan juga udah bisnis tuh kalau sekarang ya. Gitu. Itu sih yang paling terlihat sama kolaborasinya. Jadi bukan bisnis ya, kalau dagang itu dulu sendiri, dulu awal-awalnya. Kalau begitu terjun ke, jadi 2009 lah saya resign dari AI. Nah itu ternyata bisnis tuh berkelompok gitu, kolaborasi lah. Iya. Jadi kalau dulu ada partner gitu ya. Dan udah bisa bagi peran. Tapi itu pun dengan angkatannya ya. Jadi kalau sama yang senior agak susah. Yang angkatan baby boomer gitu. Biasanya mereka belum terlalu biasa dengan ada pembagian ritme lah. Jadi kalau di 4 organisasi marketing, manajemen ya, pemasaran, keuangan, HRD, operasional. Biasanya kalau milenial atau yang lebih muda itu udah langsung tahu. Nah kalau sama yang senior, yang boomers, harus agak di banyak pertemuan dulu untuk tahu kalau di pendidikan, oh ini tuh warek 1 ranahnya gitu. Harus ada waktu lah. Gitu. Karena justru kalau sekarang saya ngeliat bisnisnya banyak yang jual SOP aja sekarang dijualin, Kang. Iya. Iya nggak sih? Ada yang jualin SOP, terus jasa konten, itu kan sekarang banyak dijualin ya. Jadi trennya memang luar biasa, pergerakannya cepat sekali karena kita ada kemajuan teknologi juga kan. Justru kalau sekarang bener-bener pengelompokan job desk-nya tuh kepisah banget nggak sih? Beda sama kayak zaman dulu ya. Tapi perasaan Kang sebagai yang dulu pernah bisnis dan sekarang masih berbisnis, adaptasinya gimana? Dengan ada sekarang AI, teknologi maju lah, resisten nggak dengan perkembangan teknologi? Memudahkan banget ya sebetulnya. Yang dulu kita ini gimana gitu untuk menjawab sebuah tantangan tentang rasa deh gitu. Kalau angkatan senior itu banyak contoh saya ada langganan saya di Jalan Gatsu tuh ayam goreng, begitu meninggal nggak laku langsung restorannya gitu. Padahal produknya sama, namanya sama, proses pengerjaannya juga sama gitu. Jadi sulit untuk menularkan. Nah, menjawab mengenai rumus apapun lah ya, mau SOP kah, atau mindset lah, atau budaya kultural perusahaan lah, atau apapun itu sekarang lebih terdefinisi, jadi lebih jelas gitu. Dan kan kalau sekarang udah tahu saya ini maunya apa. Gitu. Nah kalau angkatan senior, mungkin saya juga sih kebanyakan itu kadang-kadang nggak tahu, saya juga kan berubah-ubahnya dari pengusaha pindah ke dosen, pindah lagi ke pengusaha, pindah akademik, besok nggak tahu jadi apa. Yang penting kan halal dan menghasilkan. Iya, amin. Ya gitu, kalau saya ngelihatnya begitu ya. Sekarang lebih apa-apa tuh dikelompokkan gitu. Kayak misalnya orang punya kemampuan digital marketing tuh juga turunannya kan banyak banget. Sekarang editor doang. Yang nulis konten doang gitu ya. Saya pribadi ngerasa memang ini mempermudah ya, bukan mempersulit. Tapi untuk sebagian orang yang masih konvensional, nah Akang melihatnya gimana? Yang kayak mereka tuh ya resisten aja gitu sama kemajuan teknologi. Saya lagi coba cari contoh sih ya. Kebanyakan kalau partner saya sekarang paling tua 7 tahun di atas saya, berarti udah bukan milenial ya. Berarti usia 48, boomers ya. Memang agak lambat, tapi resistensi enggak gitu. Jadi mereka welcome, cuman lambat untuk menyerapnya lah gitu. Untuk
untuk mengerti ini teh apa ya gitu. Karena menurut mereka caranya begini nih, gitu. Cara dalam berbisnis, pola kerjasama gitu. Kalau di kampus mungkin banyak yang kayaknya nggak berhubungan mungkin dengan angkatan, tapi lebih ke mentalitas masing-masing mungkin ya. Ada juga yang usianya sudah 70 tapi masih mentalitas untuk adaptasinya kuat. Ya kan perbedaan utama pengusaha dengan yang bukan itu di mentalitas adaptasi. Kita tuh lebih cenderung keadaan perang dagang, damai dagang, lagi apapun dagang gitu. Karena kemampuan untuk beradaptasi. Berarti lebih kepada kemampuan adaptasi yang berbeda-beda mungkin ya. Kalau resisten enggak ya? Enggak. Karena kita bukan masyarakat adat yang adat banget yang resisten sama teknologi ya. Kecuali Baduy itu resisten sama teknologi. Gitu. Jadi sekarang nih, proyek apa yang sedang digarap, rencana ke depan tuh sekitar? Aduh. Yaudah gini aja. Menurut Akang, mental yang paling penting atau mindset kali ya untuk anak muda nih zaman sekarang yang mau bisnis itu apa sih? Karena sekarang udah beda banget. Mereka kan lahir, apalagi Gen Z, udah kayak kita, udah teknologi udah ada. Bagusnya mereka tuh punya pemikiran seperti apa, prinsip yang harus dipegang untuk seorang pengusaha muda. Nomor 1, ini untuk UHS kan ya? Untuk semuanya. Oh, oke. Ya, tapi memang jawaban nomor 1 karena saya Muslim, jadi yang membenarkan kita mah sholat. Ya. Jadi untuk tahu kita tujuannya apa, bagus kita sudah punya visi, cita-cita 50 tahun ke depan, saya mah nggak kebayang. Ya. Kalau kampus kan udah harus ada RIP 30 tahun ke depan gitu. Saya sih nggak kebayang, 5 tahun juga nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi yang memperbaiki hidup kita nomor 1, sholat. Jangan pernah tinggalkan, karena yang memperbaiki hidup dan arah hidup mah sholat. Yang kedua, mentalitasnya berjejaring, karena dari situ kita bisa dapat banyak ilmu, dapat insight. Berjejaring, jangan memilih dengan siapapun. Jadi saya merasa nggak mengajarkan ini ke anak ya, tapi mungkin ada sesuatu yang dia lihat gitu. Saya agak khawatir sebetulnya ini anak kok dengan siapapun gitu. Bukan menjadikan contoh sih, tapi ternyata teman-teman mereka itu dengan apa yang di pinggir jalan tuh apa namanya, anak jalanan gitu ya. Itu mereka pengen tahu juga gitu. Itu mungkin udah alfa tuh ya. Yang anak kelahiran 2000 ke atas alfa. Oh, udah alfa. Oke. Beta. Oh, tuh jauh ya. Jauh ya. Nah, kata mereka loh ya. Ini alfa. Untuk mereka berjejaring. Nah, sebetulnya ya mungkin asal selamat begitu ya. Maksudnya bersosialisasi. Bersosialisasi karena rezeki mah dari bersosialisasi ya, dari iya, networking. Kok jadi lupa istilahnya? Istilah Islamnya naon teh? Apa? Islamnya. Bukan. Apa sih? Ini yang begini-begini bisa di-cut kan? Apa bisa. Naon sih namanya? Silaturahmi. Oh, silaturahmi. Susah banget. Jadi networking teh silaturahmi. Iya, benar-benar. Manjangin umur begitu ya. Ya itu sih network nomor 1 yang menyelamatkan berbagai. Saya sendiri yang dihadapi tantangannya waktu itu Krismon 97 waktu SMP tuh ya. Aku SD 99 kan? Tahun 97 beren. Ya 99 lah. Iya, itu 98 99 lah. Terus periode di mana 2008 ya. Secara makro 2008, terus pandemi, alhamdulillah sudah melalui 3 periode krisis. Dan dari ketiganya memang yang menyelamatkan secara pribadi sih yang saya lihat berjejaring. Kok 3 sih? Krismon 98, terus pandemi. 2008 sama pandemi. 2008 itu apa? 2008 kayaknya Krismon di periode Pak SBY tapi nggak kerasa kayaknya. Tapi iya nggak berasa sih. Gitu. Kerasa. Nggak kayak yang ramai banget waktu 99 ya, soal pandemi itu kan parah banget ya, pandemi kita ngerasain gitu. Tapi waktu saya SD, aku nggak ngerti Kang, itu tuh kayak taunya cuman ini apa sih Krismon gitu, kayak cuman taunya ekonomi turun aja. Tidak terlalu. Waktu itu mah kan kita masih Gini rasio tuh apa? Perbedaan antara si punya dan yang tidak punyanya nggak timpang banget ya kayak sekarang. Jadi kalau saya sih sebelah anak wali kota, anak gubernur teh sebelah-belahan deh di SMP. Jadi nggak tahu gitu mana yang biasa kaya aja, dan belum zamannya flexing begitu. Jadi ente mus update status begitu. Jadi nggak kerasa kalaupun dia anak orang kaya sama kok makan di warteg gitu. Nggak harus makan di yang satu di mana. Karena sekarang kan ada sosial media ya, jadi kayak
maksudnya orang tuh bisa, dan kadang mereka memunculkan sendiri personal brandingnya gitu. Oh, ini saya anak yang ini, saya lahir dari sini, punya ini gitu. Jadi kita melihatnya, jadi kita kayak bisa bikin hijab sendiri gitu loh untuk orang-orang yang oh itu kayaknya beda deh sama gue gitu, misalnya kayak gitu. Jadi dan akhirnya berkoloninya dengan orang yang secara ekonomi sama yang aku rasain gitu ya sebagai milenial sekarang. Kenapa sih temen aku tuh itu? Oh, Tete juga milenial? Aku milenial. Oh iya. Masih milenial. Jadi teman-teman kuliah sampai sekarang masih temenan. Jadi di situ-situ aja gitu. Memang benar sih networking itu adalah investasi, benar. Aku pernah dengar kata siapa ya, kata Putri Tanjung, networking itu teman-teman investasi karena kita nggak pernah tahu ya Kang, dapat apa namanya, dapat rezeki dari mana. Ya karena konsep rezeki kan bukan cuman cuan ya, bukan cuman uang gitu, tapi kesempatan. Berjejaring teh kadang-kadang meluluskan, maksudnya mungkin yang menerima manfaat anak turunan gitu ya, untuk sekolahnya, untuk perkenalan, untuk ilmunya, kesehatan, kesempatan, waktu, warisan, banyak banget. Jadi kalau menyempitkan rezeki Allah hanya dengan uang itu agak salah kaprah sih menurut saya. Setuju. Oke, tadi sholat ya, berarti secara spiritual harus terhubung dengan yang pencipta. Harus. Terus tadi networking, terus ada lagi? Apa ya? Ya mungkin berhubungan dengan pertanyaan sekarang lagi project base apa, semua teh. Ini hebat. Saya sedang mau membuka lembaga pendidikan. Tadi yang nggak dengar siapa ya, Yuda mungkin. Lembaga pendidikan itu bareng tuh dengan temen tenan di hotel-hotel. Jadi kan hotel sekarang switching tuh ya, dari yang semula kamar menjadi perkantoran. Bisa switch itu teman-teman juga kok. Ya. Teman-teman juga. Nah, diajaklah dari situ, yang satu pengen tambang sama itulah ya gitu. Ada tambang, ada apa, semuanya jejaring. Jadi saat ini sih saya banyak bermodalkan, cukup lah modalnya 2 berjejaring. Berjejaring ya benar. Tapi emang itu benar sih, setuju. Oke, sip, itu ya teman-teman. Khususnya teman-teman yang masih muda nih, memang kita jangan lupa sama yang pencipta. Saya setuju banget, karena kalau kita pinter tapi tidak punya nilai spiritual di dalam jiwa, itu kadang kita suka nggak bisa kontrol ya Kang ya. Jadi itu penting tadi sholat dan juga berjejaring. Terima kasih waktunya Kang Yema selaku owner dari, aku bisa disebut owner nggak sih, owner dari Narapati Hotel Syariah. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi seputar bisnis di next episode. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.